Assalamualaikum, selamat datang di channel Rosa. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari saya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membuat roti sobek atau roti bantal atau juga roti manis. Dengan isian coklat, lumer, dan keju, ini membuat rotinya bikin tambah enak. Bikinnya juga gampang banget, teman-teman bisa banget untuk bikin di rumah. Mau tahu gimana cara buatnya? Mari kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan dulu bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 35 gram margarin, 100-105 ml susu UHT, 4 gram ragi instan, 1 butir telur utuh, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 12 gram. Kemudian untuk isiannya saya pakai coklat batang dan keju. Teman-teman boleh pakai apa saja, meses bisa, dan sesuai selera ya. Resep lengkapnya bisa cek di description box. Langkah pertama, masukkan terigu ke dalam wadah. Kemudian masukkan ragi instan, pastikan raginya masih aktif ya. Kemudian ini diaduk-aduk supaya raginya tercampur dengan tepungnya. Kemudian masukkan gula pasir. Masukkan juga susu bubuk dan garam. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini diaduk dengan spatula saja, tidak apa-apa. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Ini kita pecahkan terlebih dahulu telurnya. Lalu kita mixer sampai dia tercampur dengan kecepatan paling rendah. Masukkan susu cair, ini dimasukkan setengah dulu saja. Kemudian aduk kembali dengan mixer sampai adonannya agak sedikit tercampur. Lalu kemudian kita habiskan susu cairnya. Di sini saya pakai 100 ml susu cairnya ya. Ini diaduk kembali sampai tepungnya benar-benar tercampur. Lalu kemudian kita masukkan margarin. Mau pakai butter juga boleh. Diaduk kembali dengan kecepatan paling rendah saja. Aduk sampai margarinnya tercampur, ini masih dengan kecepatan paling rendah. Secara bertahap, kemudian kita naikkan kecepatannya menjadi yang paling tinggi. Kita uleni sampai dia kalis. Jika teman-teman tidak ingin di mixer juga bisa uleni dengan tangan sekitar 30 menit. Memang sedikit agak lama, jika dengan mixer bisa di mixer dengan 10-12 menit. Uleni sampai benar-benar kalis ya. Ini sudah sekitar 10-12 menit saya mixer dan sudah kalis. Tandanya dia sudah adonannya sudah lentur dan sudah benar-benar transparan gitu adonannya ya teman-teman. Nah, ini adonannya bisa kita lihat dia licin dan sangat mulus. Tutup adonan dengan plastik wrap atau dengan kain. Diamkan adonan kurang lebih 10-15 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat ya. Setelah adonannya 15 menit kita diamkan, ini dia sudah mengembang. Ini akan kita kempeskan terlebih dahulu. Kita tekan-tekan seperti ini sampai udara di dalamnya keluar.
Kemudian saya pindahkan ke alas kerja. Dan ini akan saya kempes-kempeskan lagi. Kita buang udara di dalamnya. Bisa ditekan-tekan seperti ini ya. Lalu bagi adonan menjadi 12 bagian. Kalau mau sama rata bisa ditimbang. Ini satu bagiannya 40 atau sekitar 38 gram ya. Sini saya bagi menjadi 12. Sebelum kita ronding, ini kita kempeskan kembali adonannya. Baru kemudian kita bulatkan atau kita ronding. Kita tekan-tekan adonannya sampai udaranya habis. Kemudian kita gulung dan kita ronding. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Jika saat kita meronding ada gelembung udara seperti ini, kita kempeskan ya gelembungnya, supaya tidak ada udara di dalam adonannya, jadi rotinya nanti tidak kopong. Jika sudah kita ronding semua, kemudian kita tutup kembali dengan plastik. Dan akan kita diamkan sekitar 10-15 menit lagi. Siapkan loyang untuk kita menaruh rotinya. Jangan lupa loyangnya diberi kertas roti atau baking paper. Ambil adonannya satu persatu. Ini akan kita gilas atau kita pipihkan sampai udaranya benar-benar habis, lalu kita balik lagi. Dan kita pipihkan lagi. Untuk tengahnya biarkan dia menggelembung. Lalu taruh coklatnya di tengahnya ya. Lalu kita tutup sambil ujungnya kita cubit-cubit seperti ini sampai dia merekat kembali. Pastikan benar-benar merekat supaya isian di dalam coklatnya tidak keluar-keluar ya. Kemudian kita lanjut, kita ronding lagi. Kita bulatkan sampai benar-benar bulat. Simpan langsung di loyang rotinya. Kita lakukan lagi selanjutnya sama seperti tadi, pipihkan terlebih dahulu. Lalu kita balik adonannya. Setelah dibalik kita gilas lagi supaya adonannya mulus. Tengahnya jangan lupa jangan diuleni juga atau jangan dipipihkan, biarkan dia menggelembung. Lalu kita beri isiannya di tengah. Kita cubit-cubit seperti ini ujung-ujungnya biar dia rapat. Dan kita ronding kembali. Beri sedikit jarak saat kita nyusun rotinya di dalam loyang karena nanti adonannya akan mengembang. Diamkan adonan selama kurang lebih 40 menit sampai adonannya menempel satu sama lain. Tidak perlu sampai over ya. Jika adonannya sudah menempel dan mengembang, ini kita olesi dengan susu cair sebelum kita oven. Jika tidak diolesi pun tidak masalah ya. Biarkan agak sedikit mengering sekitar 1-2 menit sambil kita panaskan ovennya. Kemudian jika ovennya sudah panas, kita masukkan adonan rotinya ke dalam oven. Ini kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Lalu ini tinggal kita keluarkan dengan dicabut kertas baking papernya saja ya. Langsung kita dinginkan. Jangan dibiarkan lama-lama di dalam loyang, nanti rotinya akan basah. Ini rotinya super empuk banget dan lembut banget. Bisa teman-teman lihat hasil serat dari rotinya setelah kita sobek rotinya. Tuh dalamnya seperti ini, cakep banget dan ini bener-bener moist banget teman-teman. Kita lihat serat di rotinya tuh cakep banget ya.
Sekarang saya mau coba robek isinya. Coklatnya benar-benar lumer banget. Untuk isiannya teman-teman juga bisa pakai meses coklat atau selai coklat ya. Ini rotinya benar-benar lembut, wangi butternya, terus susunya juga berasa banget. Ini tahan sampai 3 hari. Simpan di tempat yang tertutup supaya tidak keras ya. Teman-teman boleh coba di rumah. Semoga berhasil dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya jika teman-teman suka dengan video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.